Blue Lock episode ke-32 kembali dibuka dengan sebuah panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada chapter inilah, akhirnya semua isi ceritanya akan mulai berpindah secara drastis. Jika dari episode 1 sampai dengan sekarang, semua isinya hanya tentang Akademi Sepak Bola Blue Lock beserta semua para pemain yang ada di dalamnya, maka saat ini kita pun langsung diperlihatkan sebuah sisi lain dari dunia sepak bola profesional, khususnya yang ada di negara Jepang. Di mana tepat setelah Jinpachi Ego sudah mengumumkan ke-11 orang pemain terbaik yang dia pilih untuk menjadi anggota di dalam skuad utama dari tim Blue Lock 11. Selanjutnya, giliran timnas Jepang U20 lah yang akan memutuskan tentang siapa sajakah pemain yang akan mereka panggil untuk bertanding secara langsung melawan tim asuhan Jinpachi Ego dengan tujuan untuk mengalahkan sekaligus membubarkan Akademi Sepak Bola Blue Lock. Singkat cerita, pada panel ini nampak Bung Iwan yang langsung memanggil pelatih utama dari tim sepak bola Jepang, yaitu seorang pria parubaya dengan nama Yasumori. Dan di saat yang bersamaan, Bung Iwan pun dengan cepat langsung berkata kepada pelatih itu, "Pertama, aku akan membuat Jinpachi Ego ditendang dari jabatannya sebagai direktur dari Akademi Blue Lock sekaligus membubarkan organisasi itu. Dan yang kedua, aku ingin kau bisa membantuku untuk menghasilkan uang yang sangat banyak melalui pertandingan kita selanjutnya. Oleh karena itu, demi menarik perhatian dari penonton yang ada di seluruh dunia, maka aku pun memutuskan untuk memanggil pulang Itoshi Sae yang kebetulan saat ini sedang bermain di klub Real Madrid." Intinya, tujuan utama dari Ketua Federasi Sepak Bola Jepang sebenarnya sangatlah sederhana, yaitu dia ingin menghasilkan uang dan meraup keuntungan sebanyak mungkin dengan memanfaatkan sebuah kesempatan ini. Nah, menariknya, tepat ketika Bung Iwan dan juga pelatih Yasumori sedang berbicara, tiba-tiba saja pintu ruangan mereka pun langsung digedor, dan saya pun seketika langsung masuk ke dalam ruangan itu sambil berkata seperti ini, "Woi, paman tua, aku sudah menonton dan mengecek semua video dari para pemain tim nasional Jepang yang sudah kau kirimkan kepadaku. Tapi sayangnya hal itu sangatlah membuatku kecewa. Karena faktanya, semua pemain yang ada di tim kalian sangatlah lemah dan juga bodoh sekali. Apalagi striker kalian yang selama ini selalu menjadi andalan, serta kebanggaan dari seluruh masyarakat yang ada di Jepang. Ingat, aku setuju dengan semua permintaanmu untuk membantu tim Jepang pada pertandingan selanjutnya, karena Blue Lock lah yang akan menjadi lawan dari tim kalian. Tapi jika kalian memaksaku bermain dengan sekumpulan striker tidak berguna seperti mereka, maka aku terpaksa akan menolaknya, dan aku pun akan kembali ke Spanyol untuk berlatih bersama timku lagi." Walaupun pada awalnya pelatih Yasumori nampak terlihat kesal dengan sebuah sikap arogan yang saat ini ditunjukkan oleh Itoshi Sae, namun pada akhirnya dia pun tidak dapat berbuat apa-apa, mengingat Bung Iwan sendirilah yang menahannya dan meminta Yasumori untuk tidak memancing emosi dari Sae. Hingga pada panel berikutnya, Iwan pun dengan cepat langsung bertanya lagi kepada Sae dan memberikan sebuah penawaran lain kepada dirinya. "Baiklah, kalau kau tidak suka dengan penyerang kami saat ini, maka kau boleh memilih siapapun pemain yang kau sukai. Bahkan jika kau ingin menggunakan striker dari timnas Jepang senior pun aku bisa mengabulkannya. Jadi katakan saja kepadaku, apakah kau ingin bermain dengan Nakajima, Dowan, atau dengan Minamino?" Mendengar semua ucapan itu, saya pun dengan cepat langsung meresponnya. "Hah? Apakah kau yakin? Dan apakah aku boleh memilih siapa saja dengan bebas tanpa perlu mengikuti arahan dari pelatih yang ada di belakangmu?" Di momen itulah Bung Iwan kembali menjawabnya lagi. "Benar, aku tidak peduli siapapun pemainnya. Selama dia adalah orang Jepang, maka aku akan mengabulkannya." Nah, setelah memastikan ulang semua penawaran tersebut, saya pun akhirnya langsung mengucapkan sebuah kalimat penting yang membuat semua orang dewasa di dalam ruangan itu menjadi sangat terkejut. "Oke, kalau memang kau membebaskanku untuk memilih, maka saat ini ada satu orang pemain di dalam proyek Blue Lock yang ingin aku rekrut ke dalam tim Jepang dan bermain bersamaku untuk menjadi seorang striker utama." Setelah beberapa saat berlalu, atau tepatnya setelah saya menentukan pilihannya, Shin pun akhirnya kembali berpindah menuju ke dalam Akademi Blue Lock lagi. Di mana pada momen itu, Yukimiya yang nampak kecewa dan tidak setuju dengan keputusan dari Jinpachi Ego untuk memasukkan Isagi Yoichi sebagai pemain yang ke-11, seketika langsung berkata seperti ini, "Maaf Ego, tapi kenapa kau malah memilih Isagi Yoichi? Dan kenapa Ryusei Shido tidak termasuk ke dalam 11 orang pemain utama dari tim Blue Lock 11? Padahal jika kita mengikuti filosofimu tentang sepak bola Blue Lock yang mengandalkan jumlah gol lebih banyak, maka seharusnya Shido lah yang terpilih untuk menjadi striker utama demi mendampingi Toshirin di lini penyerangan. Apalagi di dalam kompetisi ini,
Shido adalah pemain dengan peringkat nomor 2, sekaligus pencetak gol terbanyak dengan jumlah yang sama seperti Itoshirin. Jadi menurutku, harusnya Shido lah yang mengisi posisi striker di tim kita, bukan Isagi Yoichi. Mendengar pertanyaan dari Yukimiya, Jinpachi pun dengan cepat langsung menjawabnya. Pertanyaan bagus Yuki, karena kebetulan aku pun ingin menjelaskan hal yang sama dengan apa yang baru saja kau tanyakan. Sederhananya begini, walaupun Ryusei Shido adalah pemain terhebat nomor 2, namun hal itu tidak dapat merubah sebuah fakta. Bahwa saat ini sikapnya yang luar biasa brutal dan juga suka berkelahi sama sekali tidak bisa dibiarkan. Karena jika Ryusei Shido kembali mengamuk dan membuat keributan saat tim kita sedang bertanding melawan tim Jepang U20, maka sudah pasti dia akan langsung mendapatkan kartu merah hingga membuat tim kita menjadi berada di posisi yang tidak diuntungkan. Berdasarkan hal itu, aku pun memutuskan untuk tidak memainkan Ryusei Shido ketika Itoshirin ada di dalam lapangan. Mengingat sampai saat ini, kedua orang striker itu tidak akan pernah bisa bekerja sama dan selalu bertarung satu sama lain. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel selanjutnya, Jinpachi pun dengan cepat langsung melanjutkan semua perkataannya. Lagi pula, tidak ada satupun dari kalian yang bisa mengeluarkan dan juga menggunakan potensi terhebat dari Ryusei Shido. Karena faktanya sampai detik ini, semua gol yang berhasil diciptakan oleh Ryusei Shido adalah hasil kerja keras serta perjuangannya sendiri di dalam lapangan ketika pertandingan sedang berlangsung. Atau simpelnya, saat ini tidak ada satupun pemain di dalam Akademi Sepak Bola Blue Lock yang mampu menggunakan kekuatan dari Ryusei Shido secara maksimal. Meskipun di momen ini Yukimiya kayaknya bisa mengerti, namun karena masih tetap tidak terima dengan keputusan dari Jinpachi Ego sebelumnya, akhirnya Yuki pun kembali bertanya lagi kepada Jinpachi. Baiklah, aku bisa paham alasanmu. Tapi apakah dengan begitu, kau malah akan membuang serta menyanyiakan semua kemampuan besar yang dimiliki oleh Ryusei Shido? Mendengar ucapan dari Yuki tersebut, Jinpachi pun kembali meresponnya. Kau betul Yuki. Oleh karena itu, saat ini aku akan menjadikan Ryusei Shido sebagai kartu joker. Dimana jika kita sudah berada di posisi yang terpojok, barulah aku akan memainkan Ryusei Shido sebagai seorang striker cadangan yang akan menggantikan peran dari Itoshirin untuk bisa mencetak gol. Setidaknya itulah sebuah rencana yang sejak awal sudah aku pikirkan. Namun sayangnya tepat sebelum rapat kita dimulai, tiba-tiba saja aku mendapatkan telepon dari Bung Iwan. Di mana melalui telepon itu dia pun langsung berkata kepadaku bahwa Itoshi saya merasa kecewa dan juga tidak puas dengan kondisi para pemain dari timnas Jepang U20. Oleh karena itu, demi mengabulkan semua permintaan saya dan demi membuat Itoshi saya mau bertanding melawan tim kita, maka mereka pun membuat sebuah perjanjian sederhana bersama dengan Itoshi saya. Yaitu, saya baru mau bertanding melawan tim kita jika dia bisa merekrut satu orang pemain penting yang ada di dalam Blue Lock. Ada yang bisa tebak siapa dia? Yap, benar banget. Siapa lagi kalau bukan Ryusei Shido? Nah, menariknya, tepat di saat Jinpachi Ego sedang menjelaskan mengenai semua kondisi tersebut kepada para pemain Blue Lock, di momen yang bersamaan itulah, saya pun memutuskan untuk datang langsung ke dalam Akademi Blue Lock demi menjemput satu orang pemain penting yang akan diajak untuk bermain bersama dengan dirinya. Dimana ketika pintu penjara dari Shido sudah dibuka, kita pun akhirnya bisa melihat langsung bagaimana kondisi terbaru dari dirinya. Intinya, tangan, kaki, dan juga mulut dari Shido nampak dikunci dengan rapat, supaya Ryusei Shido tidak bisa banyak bergerak dan juga tidak bisa banyak melawan. Melihat hal itu di depan mata, saya pun langsung berjalan untuk menghampirinya sambil berkata seperti ini. Halo iblis kecilku, sepertinya sangkar dari Blue Lock masih terlalu sempit bagi dirimu untuk bisa berkembang. Oleh karena itu, saat ini akulah orang yang akan mendidikmu dan juga mengajarkanmu, supaya kau bisa terbang dengan bebas dan juga bisa menggunakan semua kemampuan terbesar yang kau miliki tanpa perlu sedikit pun menahannya. Jadi ayo cepat ikut denganku dan menggilalah bersamaku. Walaupun pada awalnya Ryusei nampak kebingungan dan juga emosi dengan sikap arogan yang ditunjukkan oleh Itoshi Sae, namun setelah mendengar semua perkataan dan juga penjelasan dari Sae, Shido pun dengan cepat langsung menjadi jinak. Dan pada akhirnya, dia pun memenuruti semua permintaan yang baru saja diucapkan oleh Itoshi Sae. Nah, dengan ini maka jalannya pertandingan antara tim Blue Lock melawan tim Jepang U20 akan menjadi semakin seru. Mengingat pada satu sisi, Jinpachi Ego lebih memilih Itoshirin sebagai seorang striker tunggal dari tim yang saat ini baru mereka bentuk. Sedangkan pada sisi lain, Itoshi Sae malah memilih Ryusei Shido untuk bisa bermain bersamanya dan menjadi seorang striker tunggal yang akan berjuang seorang diri di lini penyerangan dari tim Jepang U20.
Setelah beberapa saat berlalu, momen pun kini kembali berpindah lagi menuju kepada Jinpachi Ego. Di mana pada panel berikutnya, Jinpachi pun kembali memberikan sebuah pengumuman penting dengan berkata seperti ini. Dengar, saat ini aku baru menentukan 11 orang pemain inti saja dan kita masih punya waktu selama 15 hari lagi. Jadi mulai hari ini latihan kalian akan dimulai. Dan bagi 11 orang pemain lain yang berhasil menunjukkan peningkatan kualitasnya selama proses latihan, maka aku akan memilih mereka untuk menjadi pemain cadangan dari tim Blue Lock 11. Mengingat peraturan dan kebijakan yang diberikan oleh FIFA kepada kita, yaitu aku harus mendaftarkan total 23 orang pemain di dalam satu tim sebelum kita bisa memulai sebuah pertandingan resmi. Oleh karena itu, tunjukkanlah ego kalian dan buktikan kepadaku bahwa kalian juga pantas untuk masuk ke dalam jajaran pemain elit yang ada di tim Blue Lock 11. Nah, itulah semua alur cerita lengkap dari anime Blue Lock episode yang ke-32. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua kelanjutannya, nantikan terus ya update-nya di channel ini setiap jam 5 sore. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.